Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di antara fenomena yang menjadi kebiasaan kita menjelang hari raya adalah ramainya masyarakat kita yang melakukan iktikaf di mal dan jalan-jalan. Mohon maaf, saya memakai bahasa iktikaf ini adalah untuk memperkuat dan memperjelas. Kita menghabiskan waktu untuk belanja dan mempersiapkan berbagai kebutuhan hari raya secara berlebihan. Antrian begitu panjang di kasir pembayaran dan jalan raya yang begitu padat tidaklah membuat kita khawatir kalau detik-detik yang penuh berkah bulan Ramadan itu hilang sia-sia. Seakan sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan menjelang berakhirnya bulan Ramadan untuk berjam-jam dan bahkan habis satu hari beriktikaf di masjid, di mal-mal dan pusat-pusat perbelanjaan. Berbagai bonus yang ditawarkan oleh pihak mal maupun swalayan kepada pelanggannya telah mampu mengalihkan mereka dan mengalihkan kita dari mendapatkan berbagai bonus super besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak mengherankan apabila masjid-masjid yang semula penuh mulai berkurang, bahkan mungkin hanya tinggal beberapa saf saja, atau bahkan malahan beberapa orang saja jamaah yang setia dengan masjid di akhir bulan Ramadan. Pemirsa Riau Televisi yang berbahagia, apa yang menjadi tradisi di masyarakat kita sekarang tentu jauh dan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para salafus soleh. Bagi mereka, kesempatan untuk sampai pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah kesempatan emas, kesempatan yang dinanti-nanti untuk mendapatkan berbagai bonus dan keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan itu semakin bertambah dan meningkat bersamaan dengan habisnya bulan Ramadan. Hal ini terbukti semakin giatnya Rasulullah dan para sahabat dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan kainnya, menjauhkan dirinya dari menggauli istrinya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Beliau dan para sahabat memaksimalkan waktunya untuk beribadah dan beramal soleh. Mereka sadar bahwa bulan yang penuh berkah ini akan segera berakhir. Mereka takut dan sedih berpisah dengan Ramadan. Karena itulah mereka terus berpacu dengan waktu Ramadan untuk memperbanyak investasi akhirat. Apakah tidak menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini? Tampaklah bedanya 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah hari menjelang kebebasan untuk menuruti nafsu-nafsu lagi, yang selama bulan Ramadan terasa terbelenggu. Maka tidak heran kenapa banyak di antara kita sangat senang ketika Ramadan berakhir, karena bulan Ramadan dianggap sebagai beban penderitaan, penjara yang harus berakhir. Pemirsa Riau Televisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak ada larangan bagi seorang untuk pergi ke mal atau sahur atau berbuka di luar rumah atau mudik ke kampung halaman. Namun yang perlu diperhatikan, janganlah berlebihan dan lalai
karena sudah dapat dipastikan jika itu dilakukan maka berbagai kemuliaan 10 hari terakhir bulan Ramadan akan terabaikan atau bahkan sia-sia. Berikut ini beberapa yang bisa dilakukan agar sukses di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tidak berlebihan dalam memilih kebutuhan untuk lebaran. Pergunakanlah, belilah kebutuhan yang seadanya dan itu tidak berlebihan. Yang kedua, mencari waktu yang tidak ramai untuk menghindari macet di jalan atau antrian di kasir. Kita bisa memilih beberapa untuk belanja di waktu-waktu sepi pengunjung, misalkan di pagi hari atau di awal-awal Ramadan, karena biasanya semakin sore atau mendekati hari raya Idul Fitri, jalan akan semakin ramai dan mal-mal dipenuhi para pelanggan. Bagi yang mau membantu anak yatim dan fakir miskin, segerakan di awal Ramadan sehingga mereka pun mencukupi kebutuhan lebarannya, tidak di akhir Ramadan. Selanjutnya yang ketiga yaitu gunakanlah waktu untuk beribadah sambil menunggu antrian. Kita dapat menggunakan untuk berzikir sambil di perjalanan, bertasbih, berselawat, ataupun membaca Al-Quran. Yang keempat adalah jadwalkan kegiatan. Dijadwal kegiatan dengan menjadwalkan kegiatan selama Ramadan secara cermat akan membantu seseorang atau kita untuk dapat memaksimalkan waktu yang ada, sehingga pada akhir Ramadan ini betul-betul kita maksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pasang target ibadah. Target ibadah ini sangat penting karena kita harus mencatat dan buat perencanaan yang matang sehingga kita punya alasan khusus ketika ditanya apa modal kita sehingga Allah ridha memasukkan kita ke surganya. Semoga semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita dan para pemirsa sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.